Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hobi Kultur, salam kompak selalu petani-petaniku dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Nah, hari ini jul saya akan melakukan perawatan pertama tanaman cabai. Setelah 1 minggu yang lalu saya telah melakukan pindah tanam dan ya seperti inilah hasilnya. Saya akan melakukan pemupukan dan penyemprotan fungisida. Seperti biasa di tempat saya ini curah hujan masih sangat intens sekali, masih sangat tinggi sekali. Kalian bisa lihat sendiri ya, genangan-genangannya, tanah-tanahnya di sini masih basah. Dan biasanya hujan terjadi pada saat menjelang sore hari dan hujan malam ya, sampai malam hari, sampai tengah malam gitu. Biasanya tanaman cabai akan cenderung mudah terkena busuk batang kalau sering terkena paparan air hujan, apalagi saat hujan-hujan malam-malam hari itu tersebut. Makanya untuk perawatan hari ini saya akan mendahulukan fungisida. Oke, dan untuk kali ini saya akan menggunakan Sagri Manzim, dia kontak sistemik. Ini kalau nggak salah satunya bahan aktifnya mancozeb ya, mancozeb dan karbondazim. Dan saya akan menggunakan seperti biasa untuk sekitaran berapa kemarin ya saya tanam ya, sekitar 130-an tanaman yang saya tanam. Saya hanya cukup menggunakan air 1 liter saja karena tanamannya masih kecil ya. Untuk tanaman ini masih belum melakukan pemupukan ya, baru hari ini saya akan melakukan pemupukan karena curah hujannya juga masih cukup intens sekali, cukup tinggi sekali. Sebenarnya saya juga masih agak-agak khawatir ya, karena pemberian nitrogen akan memicu busuk pada perakaran. Namun nggak apa-apa, saya akan coba. Kalau saya lihat di sini belum ada yang mati ya, mungkin hanya ada beberapa yang terlihat menguning. Dan ini benihnya berbeda. Ini yang satu bedeng ini saya ambil benihnya dari sana itu ya. Nah, itu dari sana bisa kalian bedakan, sangat berbeda sekali dengan benih-benih yang saya ambil di rumah. Tapi nggak apa-apa, biasanya nanti akan seragam. Yang penting adalah keseragaman, jadi pas saat panen itu kita dapat memanen buahnya secara optimal. Oke, langsung saja akan saya racik pemupukannya. Seperti biasa saya akan menggunakan sekitar 15 liter air ya. Untuk biasanya kalau saya takaran saya adalah 1 gelas, untuk biasanya bisa mencapai 100-an pohon ya, untuk 100 pohon. Oke sahabat hobi, ini saya gunakan NPK 15-15 Ponska, subsidi yang dari pemerintah. Kabar buruk ya buat para petani ini, harga pupuk sekarang melonjak sangat tinggi. Makanya kita sebagai petani itu harus bijak dalam penggunaan pupuk agar bisa memperoleh hasil yang optimal dikala pupuk kita sedang mahal. Memang saya menggunakan dasaran pupuk kandang ya, baik itu kambing ataupun kohe ayam, itu nggak masalah. Namun saya tekankan di sini, kalau kita menggunakan pupuk kandang sebaiknya kita fermentasi terlebih dahulu. Karena apa? Jika tidak kita melakukan fermentasi terlebih dahulu atau langsung kita aplikasikan ke bedengan atau ke tanaman kita, dikhawatirkan itu
akan terjadi dekomposisi di dalam tanah, sehingga mengakibatkan gas-gas akibat dekomposisi, hasil dari dekomposisi tersebut, sehingga menyebabkan tanaman kita bisa menjadi mati. Contohnya seperti gas-gas amoniak ya, hasil dari dekomposisi tersebut. Oke, langsung saja saya akan menggunakan sebanyak 200 gram untuk NPK-nya. Maaf, saya tidak membawa timbangan, mungkin lain kali kita akan ukur secara akurat ya. Namun jika kalian nggak ada timbangan, kalian bisa mengira-ngiranya sendiri. Biarpun banyak sedikit, kurang sedikit, nggak masalah ya sahabat-sahabatku. Oke, biasanya 200 gram, saya hanya segini ya, satu penuh dan satu kurang-kurang sedikit, seginilah. Dan saya juga akan menggunakan pupuk magnesium dari CPN Pak Tani ya, sebanyak 100 gram. Dan maaf, ini bukan endorse, dan ini saya beli sendiri pribadi ya. Jika kalian melakukan pemupukan pertama, nggak harus dengan pupuk ini ya. Saya hanya mencoba ini saja, saya juga masih baru pertama. Saya akan memasukkan sebanyak 100 gram. Ini sedikit tapi berat ini. Dan sekarang untuk penyemprotannya saya menggunakan fungisida sistemik, kontak sistemik ya. Untuk 1 liter saya hanya cukup menggunakan sekitar 2-3 gram ya, 2-3 gram, dan nggak perlu banyak-banyak. Saya akan kombinasikan dengan gandasil daun. Oke, ini sekitar 3 gram 2 gram ini. Sebenarnya pemakaian dalam pembudidayaan cabai itu sebenarnya sangat hemat sekali kalau kita bisa mengaturnya, bisa mengaturnya secara benar. Dan di sini Hobi Kultur hanya mencoba mempraktekkan, karena saya adalah praktisi penggiat tanaman cabai. Tanaman cabai menurut saya tanaman yang sangat menggoda, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apalagi di pas masa-masa lagi mahal-mahalnya itu cabai udah seperti daging saja. Luangkan waktu sejenak, cukup 2 jam saya di sini dan mengelola lahan gratis, dikasih dari yang punya, diuji cobakan di sini ya. Kita inginnya hasilnya optimal ya sahabatku, tapi kita coba aja. Yang
penting niat kita baik dan pasti akan selalu ada jalan. Oke, sambil kita nunggu ini larut, dalam pengaplikasian pemupukan saya akan melakukan dengan sistem kocor ya, sebanyak 1 gelas ini. Cukup 1 gelas ini, kalian bisa lihat hasilnya di 1 minggu kemudian ya. Menurut saya ini dosis yang sangat pas sekali dan sangat cocok sekali. Oke, langsung saja kita mempraktekannya ya. Kita akan berikan ke tanaman. Satu tanaman cukup segini saja. Kebutuhan tanaman cabai di usia vegetatif itu hanya 2-5 gram pupuk. 2-5 gram pupuk. Kalian bisa baik itu berupa nitrogen, kalsium, kalium dan sejenisnya ya. Yang penting jika kalian mengoplosnya atau mengkombinasikannya, kalian bisa mengaturnya. Yang penting satu tanaman ini maksimalnya hanya 5 gram, seperti kita makan aja. Kalau satu piring wajar, kalau kalian makannya satu rice cooker kira-kira gimana? Apa bisa masuk? Nah, makanya kita berusaha untuk memanfaatkan seoptimal mungkin di saat kondisi harga pupuk sekarang yang sangat melambung, semakin terus melambung tinggi dan harganya mahal ya. Tentunya kita juga mencari pupuk-pupuk alternatif pengganti NPK. Bisa menggunakan POC, pupuk cair, dan pupuk kandang tentunya sebagai dasarannya. Saya juga mengoplosnya tidak selalu memakai pupuk pabrikan ya. Jadi saya akan selalu merollingnya. Jadi kalau minggu pertama saya menggunakan ini, minggu keduanya saya akan menggunakan pupuk berbasis organik. Jadi cukup segini sahabatku takaran yang saya pakai dalam perawatan pemupukan ya. Cukup 1 gelas per tanaman, hanya 1 gelas per tanaman, dan itu hemat sekali. Baik, saya akan teruskan untuk melakukan pemupukannya. Baik, demikianlah tadi schedule saya hari ini di perawatan pertama, minggu pertama tanaman cabai. Ini cabai merah, itu cabai rawit. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat-sahabatku semuanya. Salam kompak selalu, jayalah terus petaniku, karena petani itu hebat. Bye.